Action. Ahlan wa sahlan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanatina Qah Firdaus. Oke teman-teman semuanya, balik lagi di Qah Firdaus yang hari ini yang begitu cerah, begitu indah karena Jakarta itu lagi turun hujan nih guys ceritanya. Udah beberapa hari ini. Nah, jadi di sebelah gue ini ada bintang tamu gue, guest star gue hari ini, yaitu namanya Koh Semi. Nah, beliau tuh jadi gue juga udah tadi ngomong di backstage gitu, dan beliau juga seorang mualaf juga. Jadi tadi gue udah ngobrol-ngobrol dan pasti kalian penasaran kan gimana ceritanya Koh Semi itu akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf dan bersyahadat. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, Qah Firdaus ingetin lagi yang belum subscribe channel Qah Firdaus, subscribe ya sekarang juga nih. Like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga bunyiin loncengnya, biar kalau Qah Firdaus masukin video terbaru, nah datang deh di kalian tuh notification-nya. Dan jangan lupa langsung diklik pokoknya biar kalian nonton. Dan semoga kalian seneng sama video Qah Firdaus dan berfaedah buat kalian semua. Oke, jadi balik lagi yang tadi Qah Firdaus bilang, gue kedatangan Koh Semi yang di sebelah gue ini. Nah, oke kok, mari kita kenalan dulu nih kok. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu kok ya. Nah oke kok, siap, boleh memperkenalkan diri kok ke subscriber Qah Firdaus. Berarti buka dulu deh ya. Oke om, siap siap kok. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sami Masih. Biasa dipanggil Semi. Itu aja sih kalau untuk perkenalannya. Itu aja kok ya. Iya. Aku manggilnya Qah Firdaus nih Koko, Om, atau Abang, atau Mas. Itu gimana nih? Yang enak aja. Yang enak ya. Yang enak aja, boleh aja. Apa juga boleh. Yang penting Koko aja gitu kayak. Koko juga sama aja kok. Biar lebih deket, lebih akrab. Lebih akrab, betul. Oke kok, tadi kita udah denger juga Koh Semi memperkenalkan dirinya juga. Terus juga gini kok. Tadi kan kita udah ngobrol nih di belakang layar, Koh Semi itu seorang mualaf juga ya. Betul. Dan juga tuh aku pengen nanya tuh kok, itu dari tahun berapa tuh kok? Maksudnya pas kapan dan di mananya gitu kok? Iya, oke. Saya pertama masuk atau syahadat itu tahun 97. 97. Wah, berarti aku masih umur 2 tahun. Iya. Firdaus masih 2 tahun. Masih 2 tahun ya umurnya ya. Dan itu juga syahadatnya di Masjid Al-Azhar yang ada di Blok M. Oh, di Masjid Agung itu ya? Betul. Oke. Jadi tuh tahun 97 di Masjid Al-Azhar Agung itu. Kebayoran lama tuh ya? Betul, kebayoran lama. Kebayoran lama ya. Berarti itu udah berapa tahun berarti tuh kok ya? Sudah hampir 22 tahunan lah. Sekitar segitu ya kok betul. ya. Nah, terus nih kok akhirnya finally bisa memutuskan untuk tahun 97 itu memutuskan untuk bersyahadat. Apakah sebelum tahun 1997 itu Koh Semi udah belajar dulu atau kayak gimana tuh kok? Gini ceritanya, ini dari awal ya. Dari awal. Awalnya memang waktu masih kecil ya, saya banyak teman, kebanyakan Muslim, ya. Terus kadang-kadang saya ditinggal mereka untuk kalau pas lagi bulan Ramadan, ya mereka taraweh. Saya tuh
ditinggal sama mereka loh. Waduh, kayaknya taraweh enak juga kali ya, gitu kan. Nah, ya berjalannya waktu, saya juga kadang-kadang suka ikut-ikut puasa, gitu kan ya. Nah, setelah sudah berjalan waktu, pas saya setelah selesai kuliah, itu kira-kira sudah mulai bekerja ya. Tahun 97 itu saya mengucapkan kalimat syahadat. Awalnya juga ada bekas pacar. Bekas pacar Bekas nih. pacar saya tuh ex-girlfriend, guys. ex-girlfriend. Kenapa jadi bekas pacar? Karena sekarang jadi istri. Oh, Itu kan bekas pacar. Bukan pacar gitu, sekarang jadi guys. bekas istri. Udah ini. Kebetulan dia juga muslim yang baik ya, muslimah yang baik. Dia sering mengajarkan saya gitu loh, untuk menceritakan tentang Islam seperti apa gitu kan ya. Akhirnya memang saya akhirnya tertarik di tahun 97 itu, yaitu tadi seperti kita sudah bicarakan di awal, syahadat di Masjid Al Azhar yang blok M, Kebayoran Lama ya. Itu pas waktu itu juga saya sudah memutuskan itu untuk kemungkinan nanti saya berjodoh gitu. sama bekas pacar nih. Bekas pacar nih. Nah, ya saya banyak belajar dari dia. Setelah tahun 99, kita baru nikah. Oh. Gitu. Jadi setelah 2 tahun berjalan. Berjalan ya. Berarti proses dari tahun 97 ke 99 itu Kosemi belajar dulu. Belajar. Oh, kirain Coffee Daus di tahun itu langsung nikah gitu. Enggak ya. Enggak, itu 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Karena kan juga dalam perjalanan 2 tahun kemudian itu belum tentu Iya sih. kita berjodoh ya kan. Iya, betul. Cuma Allah kasih jodoh saya itu bekas pacar yang ini. Bekas pacar gitu ya. Jadi tuh benar prosesnya kayak emang disuruh belajar dulu kok sama nih mantan pacarnya ini, atau kayak pengen dari diri kok saya mau belajar dulu baru nanti. Memang sih ada diajarin gitu ya, pelan-pelan. Cuma akhirnya dari saya sendiri pun jadi mantap. Kenapa yang bisa bikin saya mantap untuk menjadi muslim? Sebagai contoh ya, kalau mau sholat ya harus suci dulu, harus wudhu dulu. Harus wudhu dulu. Nah itu yang saya tertarik banget tuh di situ tuh, ya kan? Orang mau ketemu bosnya aja rapi. Ya kan, kayak kita mau ngelamar kerja nih. Minyak Ya kan? wangi. Wah, kita harus rapi, harus ini. Wah, iya ya kan? dong. Mau ketemu pacar juga begitu kan? Wah, langsung 3 lipat itu lebih rapinya. Ini kita mau ketemu Allah. Mau ketemu Ya kan? Tuhan kita sendiri. Tuhan kita. Itu dia itu yang bikin saya lebih mantap lagi untuk memeluk agama Islam. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, jadi prosesnya selama 2 tahun itu Om makin mantap terus ya. Dan juga bekas mantap jadi yang istri Omnya sekarang yang istrinya Kosemi sekarang itu ngajarin juga Om ya. Ya, kayak dia banyak ngajarin, betul. Banyak yang ngajarin. Nah, itu kok tadi Kosemi bilang prosesnya itu gara-gara lihat teman-temannya tuh taraweh. Nah, sebelumnya itu ada ini gak kok prosesnya yang lebih kayak mungkin ini ya, mungkin orang bilang mungkin ini hidayah kali ya, kayak waktu itu misalkan kayak papanya Coffee Daus sebanyak-banyak sebelumnya dapat hidayah macam-macam lah gitu kok. Betul. Nah, ini Kosemi prosesnya bener kayak gimana sih kok? Kalau proses untuk mendapatkan hidayah itu sepertinya kayak seperti apa ya? Seperti tiba-tiba kamu harus menentukan sikap, gitu loh. Bagaimana nih untuk kelanjutan hidup kamu nanti? Kayak gitu aja sih. Jadi akhirnya dengan proses belajar, dengan proses mendekatkan kita kepada Allah, akhirnya lama-lama saya yakin. Dan itu yang tadi yang paling bikin saya mantap banget itu yang wudhu. Yang wudhu di situ. ya? Seperti itu. Jadi wudhu kita harus cuci semua badan kita, bersihin semua, ya kan? Baru kita bisa menghadap Allah. Wudhu kita batal,
Ini lagi wudhu lagi. Nggak sah kan? Nggak sah. Nggak sah, betul. Oh gitu. Nah jadi prosesnya itu kayak wudhu ya Om ya. Iya, Wudhu iya. kok ya. Wudhu, Jadi itu betul. kayak gara-gara masa kayak wudhu, jadi kayak wah Iya, mikir dengan gitu kan. berwudu kita benar-benar sepertinya kita untuk menghadap Allah tuh seperti gimana ya? Seperti badan kita, wah udah clear semua nih, Udah bersih, suci gitu loh. Masya Allah. Nah gitu teman-teman, jadi guys prosesnya Koh Semi, Om Semi yang dia proses gimana mualafnya bersyahadatnya, karena Koh Semi bilang tadi itu wudhu ya Om ya, karena betul. Koh Semi memikir wudhu tuh mesti suci, mesti bersih ya betul. kayak baru kita menghadap Allah. Iya. Nah, gini kok tadi kita udah dengerin prosesnya Koh Semi, juga ceritanya segala macem, tahun berapa dan di mana Iya. gitu. Nah, pasnya gini kok ya, kalau misalkan orang yang baru masuk Islam itu pasti dari sekitaran kaget. Iya. Terutama pasti dari temen lah, yang pasti terutama dari keluarga besar. Betul. Nah, apalagi nih Koh Semi ini nih saudaranya, kakak adiknya berapa berapa banyak, dan juga pandangan dari orang tua Koh Semi gimana nih kok? Gini. Waktu saya mereka tahu saya sudah menjadi Muslim, otomatis ya pasti kaget ya. Pasti kaget. Tapi alhamdulillahnya orang tua saya itu mereka nggak melarang, gitu. Cuma mereka pasti sedih. Cuma mereka cuma bilang kamu yang jalanin, ya kamu yang harus coba untuk lanjut terus. Dan menerima konsekuensinya, Ya, gitu ya. seperti apa itu. Jadi alhamdulillah orang tua tidak ada tentangan dari orang tua, ya. Jadi ya saya jadi lanjut, jadi punya percaya diri yang lebih kuat lagi kan, seperti itu. Jadi ya saya bangga sama kedua orang tua saya yang tidak melarang. Cuma yang saya masih ini kan, bisa nggak ya saya tarik orang tua saya juga untuk, gitu juga ya? seperti itu. Oh tapi sampai sekarang belum? Belum. Masih non Muslim, masih Kristen. Saya dulu terlahir dari Kristen Protestan dengan nama Samuel Habel Nicholas Masih. Tuh guys, 4 Samuel Nicholas Habel Nicholas Masih. Namanya bule banget. Setelah saya jadi Muslim, nama saya Semi Muhammad Farid Masih. Wih, Masya Allah. Gitu. Di KTP juga udah di KTP sudah diubah kok? Sudah diubah. Sudah menjadi Semi Muhammad Farid Masih. Seperti itu. Seperti itu ya. Namanya kayak orang pemain ini guys, 007, Agent 007, James Bond. Saya anak paling kecil. Oh, anak paling kecil kok? Kakak saya ada 5, saya berkeluarga ada 6. Saya paling kecil. Paling kecil. Nah itu yang Muslim saya sendiri. Cuma kakak saya yang paling tua, itu dia suaminya orang Aceh. Tapi mereka berbeda, masing-masing gitu kan. Ya itu sudah menjadi keputusan mereka berdua ya. Itu memang ya itu yang Muslim memang saya aja. Baru Koh Semi aja betul. Ya. Nah itu prosesnya kok Koh Semi bilang orang tua nggak masalah kok ya. Dan itu tahunya kapan tuh kok? Kan Koh Semi masuk Islam bersyahadat tahun 97. Nah, apakah di tahun itu juga Koh Semi mengasih kabar ke orang tua, nih ma, pa, pi, nih aku udah masuk Islam? Atau Enggak juga. Jadi pas berjalan waktu hampir 2 tahun, saya mau menikah. Oh gitu? Yang bekas pacar nih. Setelah mau menikah, baru saya bicara sama orang tua bahwa saya sudah Muslim. Jadi tolong saya mau minta dilamarin.
Gitu. Nah di situ terjadi pergumulan, memang terjadi apa namanya ya? Cekcok sedikit mungkin ya. Nggak cekcok sih, cuma saya disidang lah seperti itu. Oh disidang, sidang keras. Kenapa nih? Kenapa nih seperti itu? Nah, aduh. Oh iya, iya. Oh nggak apa-apa itu. Biasa Nggak apa-apa ya. iklan guys. Iklan. Gitu seperti itu. Jadi alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Pas selama 2 tahun itu, jadi ya surprise juga sih. Sama keluarga udah 2 tahun jalan, mau nikah jegreng gitu. Gitu. Jadi pas tahun 99, sebelum itu saya baru bicara sama kedua orang tua bahwa saya ingin menikah. Jadi minta tolong dilamarkan. Gitu. Calon istri saya beragama Islam. Kebetulan saya sudah masuk Islam seperti itu. Berarti kalau Kosemi itu tahun 97, kalau aku boleh tahu Om tahun berapa Om lahir? Saya lahir tahun 67. Oh. Jadi umur sekarang sudah 54. Berarti kurang lebih nih guys, Kosemi ini masuk Islam pas masih umur 30 ya kok ya? 31 tepatnya. 30 tepatnya? Iya. Oke guys. Enggak, sorry. 30 ya? 30, kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya. 30 mau ke 31. Betul. Gitu guys. Jadi dari keluarga besar Kosemi itu nggak masalah ya kok ya. Alhamdulillah. Dia walaupun ada kaget sedikit, dramanya sedikit, Iya. tapi ujung-ujungnya legowo. Iya, betul. Iya, Kosemi ya. Karena kan saya yang ngejalanin. Seperti itu yang mereka sampaikan. Ya sudah. Jalankan. Dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, itu kan dari pihak keluarganya Kosemi nih. Nah, dari pihak keluarganya si perempuan nih, ya, ini bagaimana pas dilihat, wah, lu nikah sama Islam bukan gitu. Pasti ada kayak omongan-omongan kayak gitu gak kok? Kan udah 2 tahun saya Islam. Jadi pas memperkenalkan diri, ditanya agamanya apa, ya saya sebutkan agama saya Islam. Gitu. Jadi nggak ada masalah buat mereka juga. Nggak ada masalah. Tapi Gitu. sempat nanya nggak kayak, dia Islam bener? Apa Dengar dari cerita istri begitu. Ini pacarnya Islam bukan? Gitu. Oh gitu. Jadi sempat ada kaget juga sedikit ya. Ini bener gak nih? Muslim nih gitu kan. Mata sipit. Apalagi keluarga dari istri itu kayak Betawi atau kebetulan Betawi Padang. Oh, gitu. Betawi Padang ya. Bisa jauh masak gitu kayak nasi Padang kayaknya. Minang. Nah, oke guys, jadi kita balik dari ceritanya Kosemi yang bisa kita kutip itu bahwa beliau Kosemi itu masuk Muslim itu masuk Islam itu tidak ada begitu masalah kok ya. Amin. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga insya Allah didoain juga orang tuanya masih. Kebetulan orang tua saya yang masih ada laki-laki sudah meninggal tahun 2001. Ibu saya alhamdulillah masih ada. Masih ada ya. Umurnya udah 93. Masya Allah guys, 93 itu udah dikasih bonus. Udah bonusnya berlebih. Banyak. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Dan juga doakan teman-teman insya Allah bisa mamanya Kosemi bisa ngikut juga ke anaknya Kosemi. Amin. Rabbal alamin. Oke kok, tadi kita udah banyak ngobrol segala macem. Nih, Kosemi ini guys, beliau itu juga masuk di anggota PT. Betul Kosemi ya. Dan juga ketua PT tapi Jakarta Timur. Ya, kebetulan menjadi ketua PT Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, diangkat waktu itu sama papanya Firdaus sendiri yaitu Pak Denny Sanusi. Dan alhamdulillah Kosemi ini diangkat jadi ketua Jakarta Timur. Ya. Nah, taunya PT awalnya gimana nih kok? Nah, itu awalnya saya itu berkenalan dengan
mama dan papanya Ko Firdaus di rumah sakit. Wah, tuh guys. Nah, di rumah sakit di situ nih. Awalnya pertemuan. Waktu kakaknya Ko Firdaus lagi sakit. Ko Fandi itu ya. Ko Fandi. Kebetulan anak saya juga lagi sakit. Mereka berjejeran. Sebelahan gitu. Nah, akhirnya pas membesuk ya, sama-sama datang ya, akhirnya kita berkenalan. Dan itu juga jalan untuk saya jadi umroh. Ko Firdaus kan dulu yang jadi pemandunya ya kan. Nah, itu dia tuh guys. Pas Ko Firdaus lagi di Madinah ya. Masih di Madinah. Masih di Madinah. Nah, itu. Jadi awal mulanya akhirnya bisa berumroh dan ketemu Ko Firdaus di Mekah dan Madinah, ya kan? Ko Firdaus jadi pemandu saya. Nah, oke, berarti itu guys, pertemuan di rumah sakit emang nggak sengaja juga. Nggak sengaja, itu sudah Allah yang atur ya. Ada yang atur dan gitu. juga bisa umroh ya kok ya. Bisa dan umroh. juga ketemu gue nih teman-teman semuanya pas di Madinah, kebetulan waktu itu mama umroh, jadi Ko Semi sama istrinya waktu itu sama kedua mertua saya, orang tua dari istri, dari ibu dan istri. Iya, Nah, gitu. alhamdulillah kita bisa ajak mereka juga dalam kondisi sakit dua-duanya. Ya Allah. Ya waktu itu inget, aku masih ingat kok. Inget ya. Waktu itu kita di Madinahnya, Iya. di Masjid Nabawinya, pas lagi di Ka'bahnya, Betul, di Ka'bahnya di ya. Mekahnya, Di Mekah, inget banget. Nah, gini kok. Waktu itu gimana kok perasaan pertama kali waktu itu umroh kok? Feel-nya seperti kayak lihat Masjid Nabawi, lihat Ka'bah, umroh, Raudhah. Iya. Gimana tuh kok? Maksudnya kayak Gini, aduh, waktu pertama-tama sampai ya, biasanya kan lihat Ka'bah tuh dari gambar aja ya, dari TV. atau dari lukisan gitu kan. Nah, pas sampai di sana ngelihat Ka'bahnya gitu kan, langsung depan mata. Aduh, itu langsung kayak dari kaki sampai ini merinding semua. Di situ kesannya bener-bener luar biasa ya, pas ngeliat Ka'bah. Nah, sama juga pas kita ke Nabawi. Apalagi waktu itu Raudhah sama Firdaus ya. Iya. Waduh, itu luar biasa itu, kita tuh bisa di antara dua pilar itu ya. Di antara dua pilar. Wah, itu dia tuh yang Ko Firdaus kasih tahu saya tuh, wah dia berdoa di antara kedua pilar ini mustajab nih. Iya, jadi waktu itu guys, Ko Firdaus tuh nganterin Ko Semi pas lagi waktu itu ke Raudhah. Nah, jadi ya kalau misalkan kalian tahu dong, kalau misalnya yang udah pernah umroh, lihat Raudhah kan tuh rame banget. Betul. Gitu. Jadi kita tuh antri pas pagi-pagi gue ya, sebelum zuhur, jam 8 jam 9 lah ya. Iya. Nah, tiba-tiba pas lagi ngantri, sebelah sini kosong gue ya. Kosong, betul. Terus dipanggil sama askarnya. Sini, suruh kesini gitu kayak. Jadi kita alhamdulillah dimudahin. Kita dipermudah ya. Dipermudah gitu ya. Begitu juga waktu saya mau pegang Hajar Aswad. Oh, gimana itu tuh kok? Dipermudah itu sama Allah. Oh, gimana tuh kok? Tapi memang saya kemungkinan yang nggak salah kali ya. Saya cuma bilang, ya Allah, berilah saya jalan untuk bisa pegang. Dikasihnya pegang doang, nggak dikasih cium sama Allah. Cuma memang waktu menuju ke sananya itu dipermudah. Ini saya cerita sedikit ya. Oke, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Waktu itu kan lagi ada pembangunan ya. Waktu awal kita ke sana tuh lagi dibangun kan, mau direnovasi kan. Nah, itu kan banyak yang diblokade tuh jalan-jalannya. Jadi harus muternya jauh gitu kan. Nah, saya pas lewat sini, ini kayaknya manjat sini lebih cepet nih. Gitu kan. Akhirnya saya manjat tuh. Kan ada yang jaga, askar ada 2 kan. Askar, betul. Saya manjat cuma diliatin doang. Setelah saya lewat juga nggak apa-apa. Belakang saya manjat. Dimarahin, disuruh balik. Dimarahin? Ya ampun. Nah itu, oh ya Allah, kok bisa begitu ya? Nah, ada lagi yang kedua. Kan ada blokade lagi. Nah itu memang askarnya baik hati sama orang yang ibu-ibu yang lansia, yang setengah tua gitu ya. Udah tua gitu. Itu dibukain jalan. Blokadenya dibuka, mereka suruh lewat. Jadi nggak muter jauh. Saya di belakangnya. Saya ikut masuk. Didiemin juga. Yang belakang saya dilarang lagi suruh balik. Masya Nah Allah. itu dipermudah gitu. Nah sudah dekat Ka'bah, akhirnya saya bisa pegang Hajar Aswad. Cuma memang doa saya waktu itu
mintanya pegang doang mungkin ya. Harusnya saya bilang cium. Siang ya, sekaligus gitu kok ya. Sekaligus gitu ya. Tapi alhamdulillah udah bisa pegang. Udah bisa gitu pegang aja. kok ya, Masya Allah. Jadi benar emang kalau doa di sana tuh insya Allah mustajab. Mustajab. Kok ya, dengan dibilang mau minta apa Hajar Aswad megang, tapi emang dikasihnya Kasih pegang doang kok ya. karena doa saya mintanya pegang. Coba aja kalau misalnya pegang plus cium. Cium Langsung gitu kok ya. Iya, betul. Ya, Masya Allah. Jadi gitu teman-teman, Insya Allah doa, kalau doa di Mekah Madinah itu Insya Allah mustajab Om ya. Amin. Mustajab kok ya. Pasti, ya. Insya Allah. Nah gitu guys, cerita dari Semi yang barusan kita dengar. Beliau umroh, terus cerita ada uniknya, dan di Madinah pasti udah sama Ko Firdaus. Dan tadi juga kita juga didengerin juga ceritanya Ko Semi gimana dia bersyahadat dan kapan waktunya gitu kok ya. Dan semoga cerita Ko Semi ini, pengalaman Ko Semi bermanfaat buat subscriber Ko Firdaus. Dan juga kalau mau yang umroh boleh nih kok ya, promosi kok ya. Boleh dong. Kalau yang mau umroh juga bisa lewat ke Ko Firdaus di Amoy Tour and Travel, dan insya Allah umroh akan segera buka kok ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terus juga bagi yang mau umroh nanti bisa kontak di komen Ko Firdaus dengan nanya-nanya apapun, harganya segala apapun, dan juga pastinya umroh kali ini tuh baru ya. Baru. Kita nggak tahu selama pandemi ini 2 tahun. Ya. Pasti peraturannya baru. Peraturannya pasti baru, betul. Pasti baru. Dan kalau yang kalian mau nanya-nanya bisa nanya di komen-komen. Insya Allah Ko Firdaus akan menjawabnya. Dan oke kok, makasih kok ya udah datang hari ini di studionya Ko Firdaus kok. Juga jauh-jauh juga nyempetin waktu. Ya. Juga. Oh iya kok. Sebelum penutupan, Koko punya main sosial media Koko? Ada di IG dan Facebook ya. IG dan Facebook. Oke, boleh bilang Facebooknya Semi masih, kalau IG kebalikannya masih Semi. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti guys kalau yang belum jelas biasanya Ko Firdaus nulis terus di bawah sini. Oke nih kok, last question untuk Ko Semi. Ada gak nih kok quotes dari Ko Semi yang untuk menginspirasi perjalanan Ko Semi sampai saat ini? Oke ya. Menjadi Muslim, sholat 5 waktu, bersedekah, dan berbagi kepada sesama. Wah, oke guys. Jadi gitu quote-nya dari Ko Semi. 3 itu kok ya? Berarti yang harus kita lakukan sebagai umat. Sholat 5 waktu, bersedekah, berbuat baik kepada sesama. Insya Allah. Itu saya perbaiki. Oke. Jadi itulah sebagai umat Muslim, kita harus melakukan hal itu yang tadi Ko Semi bilang. Ya. Oke, buat Ko Semi, makasih banyak. Sama-sama. Yang udah sekali lagi yang udah hadir di studionya Ko Firdaus ini. Semoga doain kok ya channelnya Ko Firdaus terus berkembang. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus juga buat yang lain juga suka dengan konten-kontennya Ko Firdaus dan bermanfaat dan berfaedah buat kalian semua. Oke, dan sekarang penutupan dari Ko Firdaus sendiri. Syukran li musyahadati qanah Ko Firdaus wa sanashufukum fi usbul qadim fi usbu' marratan ukhra wa ilal an li lissa subscribe qanah Ko Firdaus, subscribe al-an, like, share and comment lianna kullu balash, lianna kullu free, balas majanan. Intinya semuanya gratis atau gretongan. Oke teman-teman, buat semuanya sampai ketemu di next atau di video selanjutnya. Wa jazakumullah khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.